Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam tutorial instalasi dan konfigurasi server Debian. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar memasang dua buah aplikasi yang sangat berguna ya, yang biasa dipasang di server dan dipakai di server. Yang pertama yaitu adalah aplikasi web server Apache 2, kemudian yang kedua aplikasi DNS server yang nanti kita akan install bin 9 ya. Oke, tanpa membuang waktu lagi kita mulai saja. Untuk yang pertama kita akan install aplikasi web servernya. Perintahnya cukup cukup mudah ya. Tinggal kita ketik apt install apache 2 ya. Oke, sebagai tambahan informasi bahwa dalam tutorial ini kita menggunakan VirtualBox ya, dan menggunakan OS hostnya yaitu Ubuntu 20. Nah, silakan teman-teman bagi yang menggunakan Windows atau sistem operasi lain menyesuaikan saja ya. Oke, setelah kita beri perintah apt install apache 2, kita enter saja. Kemudian tekan Y. Oke, kemudian tunggu proses sampai selesai ya. Oke, baik teman-teman, setelah selesai kita install, kita coba dulu cek ya statusnya. Kita beri perintah systemctl status apache 2 ya. Oke, statusnya sudah aktif running ya. Itu ada yang berwarna hijau. Setelah itu kita coba masuk di konfigurasinya ya. Kita coba masuk di konfigurasi apache-nya. cd etc apache 2, kemudian site available. Nah, di situ ada dua buah file ya, 000 default dan default SSLcom. Nah, kita akan membuat satu buah virtual host ya, atau website virtualnya ya, untuk nanti kita pakai. Caranya kita copy aja ya 00 default itu ke nama virtual hostnya ya, atau kita cek dulu aja ya, kita cek dulu di klien apa sudah jalan atau belum ya. Oke, caranya silahkan buka aplikasi browser. Teman-teman sekalian bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome, atau bisa juga menggunakan misalnya Opera ya. Oke, cukup kita panggil IP-nya untuk memastikan apakah web server yang kita install tadi sudah berhasil ya. Oke, sebentar. Oke, nah ini sudah sukses ya, kita install. Tandanya itu muncul seperti ini ya. Oke, kita panggil IP-nya dari browser, kemudian muncul halaman dari HTML-nya ya. Oke, setelah itu kita akan mencoba membuat virtual host ya, yang nantinya itu kita gunakan untuk sebagai latihan memasang halaman-halaman website ya, halaman-halaman HTML ya. Oke, untuk itu kita copy saja. Caranya kita mengcopy 00 defaultnya itu ke nama virtual host. Oke, kita beri perintah cp, bentar, cp 00 default, misalnya kita buat virtual hostnya namanya tkj.conf ya, seperti itu ya. Oke, nah kita list sudah masuk. Kemudian kita buka dan kita edit tkj.conf-nya sesuai dengan keinginan ya. Oke, seperti ini. Nah, isinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, tidak banyak yang kita rubah sebenarnya. Oke, tinggal kita beri nama di situ ya, tambahin server name tkj.com, kemudian server aliasnya www.tkj.com, kemudian server adminnya ini kita bisa ganti admin, kemudian di sini kita kasih domainnya ya, URL domainnya tkj.com. Oke, seperti itu. Yang lainnya dibiarkan saja. Jadi yang kita tambahin itu adalah server name, kemudian diiringi nama domainnya ya, kemudian server alias, kemudian server admin. Dokumen rootnya ditentukan ya. Oke, dokumen rootnya ditentukan ya. Misalnya kita akan membuat
nanti dokumen rootnya atau dokumen tempat menyimpan file-file HTML-nya itu, file-file HTML website kita itu di sebuah folder bernama web sekolah ya. Oke. Oke, seperti itu. Setelah itu kita keluar, simpan. Kemudian jangan lupa ya, kita buat dulu filenya mkdirp, kemudian var www, kemudian diiringi html, diiringi nama foldernya ya, tempat nanti menyimpan file-file ini ya, apa namanya, file-file HTML-nya. Oke, setelah itu kita kemudian memberikan ownership ya. Kita berikan ownership kepada file-file HTML, berikan ownership kepada folder yang sudah tadi kita buat. Caranya, kita beri perintah change owner, kemudian recursive, kemudian kita gunakan user, kemudian group user, kemudian var www html, kemudian web sekolah. Oke, seperti itu. Kemudian jangan lupa juga rubah kepemilikan direktorinya seperti ini, var www, kemudian html, kemudian web sekolah ya. Dua perintah itu supaya nanti user yang akan mengakses website sekolah itu user yang aktif, kemudian mode kepemilikan foldernya adalah 775. Oke, jadi hanya bisa dibaca saja ya. Oke. Selanjutnya adalah setelah kita buat foldernya, kemudian coba kita tes lagi. Coba tes ya. Oke, ternyata belum berubah. Ya, setelah itu kita buat halaman statiknya ya. Contoh ya, kita buat halaman statiknya di folder web sekolah. Kita masuk cd var www, kemudian html, kemudian masuk folder web sekolah. Kemudian buat sebuah file di situ bernama file index.html dengan menggunakan aplikasi editor Nano ya, seperti itu. Kemudian kita beri perintah h1 ya, h1 misalnya hello tkj. Oke ya, print seperti itu dan keluar, singkat aja ya. Kemudian setelah itu kita masuk kembali ke pengaturan virtual hostnya, cd etc avac2, kemudian site available seperti ini, kemudian masuk nano tkj conf. Kita lihat di sini. Oke, ini sudah betul sekolah. Oh ya, kurang ya, sini harus ada html. Oke, karena tadi kita buatnya di dalam folder html ya. Jadi var www html web sekolah. Ya, perlu saya terangkan sedikit. Untuk dokumen read ini maksudnya adalah dokumen nanti dokumen root itu adalah di mana letak file HTML yang nanti akan kita buat di virtual host ya. Oke. Jadi dokumen root itu disesuaikan dengan tempat kita membuat dan menaruh nantinya file-file HTML ya, yang akan kita nanti jalankan di virtual host. Oke, kalau sudah kita simpan, kita keluar. Kemudian ya, bentar ya. Kalau sudah, coba kita cek ya. Kita cek. Nah, ternyata belum berubah ya. Ya, nah itu belum berubah dikarenakan atau disebabkan karena kita belum mengaktifkan apa namanya virtual hostnya ya. Jadi kita beri perintah a2 inside tkj conf. Oke ya, kemudian coba kita refresh lagi. Oh, ternyata belum ya.
kenapa belum bisa tampil? Ya, ini persoalannya sepertinya virtual host defaultnya atau yang bawaan dari aplikasi apasnya itu masih aktif. Nah, maka kita perlu menonaktifkannya ya. Oke. Perintahnya A2 decide 000 default ya. Aduh, sebentar ya. Inside decide. Oke. Oh. Oke. Nah, setelah itu kita refresh ya. Oh, mungkin kita perlu reload dulu ininya ya, apasnya ya. Coba kita reload dulu apasnya. Sistem, oh sorry, di sini ya. Sistem ctl reload apac2. Ya, tadi di sini sebenarnya sudah ada perintahnya ya, disuruh untuk mereload ya. Ya, kita coba lagi. Oke, berhasil ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.